Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di Titik Balik Perubahan. Pagi ini kita akan membahas lagu yang legendaris ya dari John Lennon, Imagine. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini kita bangsa Indonesia memperingati 1 Juni ya. Hari lahir Pancasila ya. Tapi di hari lahir Pancasila ini ingin membahas lagu John Lennon ya. Jadi lagu ini terkait dengan mungkin peristiwa tahun berapa ya? Ini 2010-an gitu ya. 2010-an. Waktu itu kayak stres gitu ya, lalu stresnya dari tahun 2009 gitu ya. Stresnya mulai tahun 2009, 2010 itu mulai saya balik lagi lah ke Mbah ya. Balik lagi dengan ya perasaan takut ya, agak-agak takut gitu. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Jadi saya udah 1 tahun nggak ada kerjaan, di rumah aja. Terus pas setelah memberanikan diri begitu, ketemu Mbak, ya saya laporan aja gitu. Sini udah kayaknya udah gagal gitu ya, udah gagal. Kemudian cerita kronologis ini kalau pulang dari diskotik mana-mana ini Mbak, ini pokoknya udah hancur. Jadi terus Mbak cuma bilang waktu itu bilangnya, wah saya kira kamu sudah sukses, tapi nggak apa-apa lah, masih muda, pelajaran. Tahap pertama, nggak aja ini tahap pertama, nanti ada berikutnya gitu ya. Setelah dari situ tuh saya merenung, kemudian ditemani lagu John Lennon ya. Jadi saya ingat sekali lagu ini itu. Mana nih ya, kita lihat dulu. Tapi lagu ini itu dianggap lagu yang anti agama ya. Tapi menurutku dalam penghayatan saya waktu itu enggak deh. Ini bukan lagu ngajak ateis gitu kan ya. Jadi waktu itu saya setelah mulai pulih lagi itu berpikir gitu, waduh, hidup saya itu, waktu hidup itu habis hanya untuk mengikuti isu-isu dalam budaya gitu ya. Isu-isu dalam budaya.
Jadi saya kira yang dikritik oleh John Lennon itu adalah isu. Ya. Manusia itu isu tentang surga lah, isu tentang neraka lah, ya kan? Isu tentang countries, negara. Hari ini jangan-jangan tuh kita merayakan Pancasila itu karena isu tentang Pancasila gitu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu ya. Isu tentang agama lah, ya kan? Sehingga kita ribut. Gitu kan. Hari ini kan masih ya, mungkin udah nggak ini lagi ya. Ribut isu saya Pancasila, kamu enggak. Buang-buang waktu kita. Di agama isunya tentang surga neraka gitu. Jadi surga dan neraka itu sebagai isu sosial. Itu jelas-jelas buang-buang waktu gitu. Mulai saya berpikir gitu. Saya berpikir, wah, dari kecil kita dijajali banyak isu. Isu tentang anak soleh lah. Isu tentang prestasi lah. Isu tentang produktivitas. Kemudian isu tentang apalagi masa kecil kita. Isu tentang orang menjadi kaya lah, isu tentang sukses lah, isu tentang cara gila lah gitu ya. Segala macam itu mengambil waktu hidup kita yang terbatas ini gitu ya. Jadi ada hidup, ada waktu hidup. Isu tentang ekonomi digital lah, kan gitu-gitu ya. Isu tentang 5.0 gitu. Isu apa lagi? Ya, semuanya isu gitu ya. Dan apa? Isu itu hanya menurutku hanya mengambil waktu hidup kita. Isu tentang yang terbaik lah, kan gitu-gitu ya. Isu tentang passive income lah, apalagi coba di isu apa gitu ya. Isu tentang keluarga sakinah lah gitu-gitu ya. Ya, kita hanya berhenti sampai pada isu gitu. Menghabiskan banyak waktu untuk hanya membahas isu. Tapi kita lupa satu hal, yaitu asas, gitu ya. Ribut di isu, melongo di asas gitu ya. Hanya ribut soal-soal isu, asas nol, juara bertahan, nggak paham asas gitu kan ya. Itu saya kira, ya waktu itu sudah sampai pada titik kritis itu saya berpikir, masa bodoh dengan surga, masa bodoh dengan neraka. Wong itu cuma isu, isunya para tukang ceramah. Saya udah sampai pada titik itu waktu itu. Gimana nggak stres coba? Saya berantau 2022. 2010 itu masih 2009 tuh masih melihat depresi gitu. Udah 7 tahun jalan loh, keliling planet. Itu enggak ada. Saya tiba pada titik, ya mungkin tuh kalau kita ikutin apa ya, fase kesedihannya siapa tuh? Siapa sih namanya yang siklus kesedihan tuh, saya udah sampai level marah gitu ya. Marah terhadap budaya. Ya, isu COVID lah. Ya kan ya. Dan kita habis ngurusin isu gitu ya. Jadi kita digerakkan oleh isu gitu. Sebentar lagi nih, isu tentang Presiden Soleh lah, nanti sebentar lagi itu. Isu tentang Jawaisme, luar Jawaisme, nanti muncul lagi. Bodoh amat. Bodoh amat gitu ya. Jadi kalau kita bisa sedikit bosan, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dengan isu, saya kira waktu kita akan lebih produktif untuk memikirkan hal-hal yang usuliyah, hal-hal yang sifatnya esensi, dan kita bisa hidup
persaat ini demi persaat ini ya. Ini salah satu kritik saya ke lagu John Lennon, hanya hidup untuk hari ini gitu. Ya betul, hidup untuk hari ini, tapi kan menuju tujuan, gitu kan? Menuju keabadian. Nah, ini salah satu kritik saya kepada John Lennon. Bukan soal dia menolak tidak, nggak usah punya gambaran tentang surga. Yaitu isu saja sebenarnya. Hidup per saat ini up to now, tetapi mesti ada tujuannya untuk menuju keabadian gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya lagu ini kan dia jadi waktu itu saya isu jadi sarjana lah, ya kan. Isu menjadi putra daerah terbaik lah, ada lagi jejalin isu-isu dari orang gagal itu ya. Menurut saya yang bikin isu itu pasti orang gagal gitu ya, yang nggak bisa melakukan untuk dirinya lalu dilemparkan ke orang lain gitu ya. Ya termasuk isu putra daerah gitu kan, itu kan isu yang panas bagi yang perantau gitu ya, yang ke Jawa. Isu putra daerah, marah waktu itu. Apanya sih? Aku menjejali diriku dengan saya sebutnya itu isu-isu yang nggak ada gunanya gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa yang saya butuhkan itu adalah bukan mengikuti isu ini ya. Tapi saya hanya ingin hidup damai, udah titik. Aku nggak perlu, jadi waktu itu saya udah sampai pada itu, udahlah. Aku nggak usah ngejar apapun, aku nggak usah ngejar isu, udah capek dari SD. Isu jadi siswa berprestasi, harus lebih mengungguli yang lain gitu ya, harus soleh, harus jadi anak berbakti kepada nusa dan bangsa serta agama dan negara. Wah sudahlah, isu semua itu ya. Terlalu klise gitu ya, terlalu klise. Isu tentang Indonesia tinggal landas, udah masa bodoh. Masa bodoh ya. Yang saya inginkan waktu itu, saya capek gitu ya ngejar isu itu. Saya hanya ingin ya damai gitu kan ya. Saya capek, saya lelah menjadi putra daerah, capek sudah ya. Saya capek. Lepas, nggak mau lagi udah. Jadi pada saat waktu itu ditawarin kerja pun oleh Om, saya nggak mau Om. Fasrun diambil, teman saya Fasrun. Tapi jabatannya bagus nih. Enggak, kasih dia aja. Jangan, nggak usah. Saya ingin hidup berjarak dulu dari segala isu-isu itu. Gitu. Saya ingin healing. Saya ingin menyembuhkan diriku. Gitu ya. Saya ingin mengutuhkan diri saya. Gitu ya. Saya ingin berlama-lama tinggal sama Mbah gitu ya. Pengen jalan-jalan sama Mbah aja gitu. Saya enggak mau lagi. Enggak mau lagi gitu ya. Saya sadar waktu itu hidup saya kemakan isu gitu ya. Kemakan copywriting gitu. Akhirnya ya saya dengerin lagu ini gitu. Capek saya. Ya Allah capek gitu ya. Sempat beberapa hari mogok juga enggak ibadah itu ya. Saya capek ini ibadah karena isu surga neraka gitu ya, bukan karena asas ternyata ini ya. Capek. Jadi saya ambil jeda sejenak gitu ya, untuk membebaskan diri saya ya dari segala hal yang harus saya kerjakan, tetapi itu bukan dari kesadaran, tapi karena isu-isu sosial gitu ya. Seperti itu. Jadi ya mari kita yang ngajak sih ya. Ngajak ya kalau bisa hidup itu dari asas, bukan dengan isu gitu kan ya. Dengan begitu kita bisa damai itu. Menjalani hari demi hari kita menuju keabadian gitu kan ya. Jadi lagu ini membayangkan
banyak hal gitu ya. Rindu tentang keutuhan itu kan ya. Jadi di dunia ini terlalu banyak isu, tetapi isu itu kan sebenarnya apa ya? Keluar dari fragmentasi ya. Jadi setiap fragmentasi itu membuat isu. Jadi kerinduan untuk keutuhan kan. Tinggalkan agama. Kalau agama itu membuat perpisahan gitu. Agama macam apa yang menghasilkan fragmentasi di hati kita kan. Tinggalkan tuh negara. Kalau negara itu maksudnya itu konsep ya. Termasuk konsep agama. Kalau menghasilkan fragmentasi, wah itu bukan agama itu. Itu konsep tentang agama. Tinggalkan seluruh konsep yang menghasilkan fragmentasi pada jiwa kita. Gitu. Kalau perlu tuh konsep sains tinggalkan gitu ya. Karena kalau menghasilkan fragmentasi, kita sakit gitu. Apapun yang menghasilkan fragmentasi, ini kita sakit gitu. Sakit. Konsep tentang agama, konsep apapun tuh kalau menghasilkan fragmentasi, lupakan itu. Dia tidak membawa apa ya? Dia tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menyembuhkan sakit kita, malah ditambah-tambah lagi. Penyakit Anania kita belum sembuh. Penyakit Anania ditambah lagi dengan isu-isu yang justru tidak berorientasi menyembuhkan penyakit ini, malah menguatkannya. Itu kan tujuan fragmentasi. Tinggalkan itu ya. Tinggalkan. Yang kita rindukan itu adalah keutuhan gitu ya. Kita disebut sembuh kalau utuh. Jadi healing itu menuju keutuhan, bukan hanya sekedar hilangnya gejala gitu kan. Itu kan treatment. Jadi waktu itu saya pas mendengar ini saya udah punya manifesto gitu ya. Enggak, saya mau utuh. Saya enggak mau mengalami fragmentasi. Dan kita tidak sadar itu isu-isu itu sebenarnya disebarkan, ditebarkan itu untuk menghasilkan fragmentasi gitu, untuk mengeraskan fragmentasi ini gitu. Untuk memecah belah. Untuk memecah belah. Apa yang mereka gunakan? Agama untuk memecah belah, surga untuk memecah belah, neraka, negara, apalagi? Warna kulit, apalagi itu? Terus kekayaan, ya kan? Jumlah ayang, nah gitu-gitu ya. Jumlah ayang. Itu mengeraskan gitu. Mengeraskan itu gitu ya. Ya, jadi John Lennon ini merindukan satu hal yang saya kira itu dia rindu pada satu ya. Dia rindu pada kemanusiaan. Agama dijadikan alasan untuk membunuh dan terbunuh. Politik dijadikan alasan untuk membunuh dan terbunuh. Dan demi gengsi, saya menjadikan alasan untuk membunuh jiwa saya kan. Diskotik biar kemudian tuh punya predikat anak nakal. Buset, bosan dengan isu anak soleh gitu ya. Jangan diikuti gitu ya. Bosan dengan isu anak soleh, pingin nakal juga. Sekali nakal, wih, ujungnya. Bahaya, kemakan isu kita. Makan isu. Banyak waktu kita berapa 7 tahun saya kemakan isu ini. Biar menjadi alumni angkatan SMA yang paling cepat sukses gitu. Itu kan waduh. Luar biasa itu ya, buang-buang umur. Buang-buang umur. Jadi waktu itu ya udah bikin manifesto nggak mau lagi kerja. Dapat telepon dari bos saya di luar. Ini bagus loh, ada kerjaan, gajinya 2 kali lipat dari yang dulu. Nggak mau.
cepat loh, nanti jadi pengusaha sukses. Nggak mau. Cuman isu. Ya kan? Cuman isu. Waktu itu lagi marak-maraknya cara gila jadi pengusaha. Nggak mau nggak mau jadi pengusaha, apalagi jadi gila. Banyak teman-teman saya yang gagal jadi pengusaha, ini jadi gilanya aja gitu ya. Nggak tahu mana tuh. Belakangan tuh. Termasuk isu tentang LOC itu buang, nggak ada gunanya itu kan. Tapi harus paham asas LOC. Gitu. Jangan jadi konyol juga. Jadi jangan sampai terjebak isu soal LOC, tapi asas-asasnya nggak diperhatikan. Itu kan kelatahan itu kan. Iya, generasi latah. LOC dijadiin isu gitu. Dijadiin alat untuk bertengkar. Dijadiin alat untuk membenarkan. Kamu kan di bawah 150 ya. Ya, jangan jadi isu. Jadi itu asas gitu ya. Jadi di hari Pancasila ini, mari kita tinggalkan segala macam isu. Apapun bentuk wajahnya itu, agama kah, Pancasila kah, mari kita bergerak dari isu ke asas. Asas. Isu sukses itu kan macam-macam. Ada sampai dibela-belain ke luar negeri, tapi asas sukses dia nggak tahu. Gembel. Ketepatnya yang gembel. Gitu ya. Apalagi hari ini isu tentang passive income. Itu luar biasa. Asasnya apa sih? Nggak tahu loh. Kamu digerakkan oleh isu. Pingin cepat kaya lewat trading, lewat macam-macam kan, Bitcoin. Nggak, itu isu. Asasnya apa coba? Nggak tahu asas. Oh, kamu jadi korban, sekaligus nanti pelaku. Jadi kita yang digerakkan oleh isu, itu sebenarnya sudah membawa diri kita pada kejahatan. Entah sebagai korban kejahatan, maupun sebagai pelaku. Jadi apapun yang dikerjakan tanpa asas, itu pasti sebuah kejahatan. Baik kita korbannya maupun kita pelakunya. Ini penting ya, ini penting. Ya, passive income, nggak kerja tapi dapat uang gitu kan ya. Ngepet maksudnya. Dia harus tahu asas dong, ya kan? Caranya isu itu bikin kita stres. Semua hal yang bikin kita stres itu berarti isu. Kenapa stres? Kita telah pecah dari keutuhan gitu ya. Lalu mengalami fragmentasi. Isu tentang menantu idaman. Wah, nggak usah lah. Sorry. Tapi kalau asas menantu idaman mau gitu kan. Tapi kalau isunya atau ogah. Kena copywriting tuh. Kena copywriting. Tuh. Yang penting. Oke ya, jadi saya kira itu poin 1 ya. Jadi apapun yang menyebabkan stres itu pasti isu. Itu poinnya. Dia dia memecah diri kita gitu kan. Menjadi fragmentasi. Itu ditulis. Oke ya. Sebentar lagi ada isu Presiden soleh, Presiden nggak soleh. Ada lagi isu nasionalis, pro-Cina. Itu hanya isu. Kita tidak pernah diajarkan asasnya gitu kan ya. Kita hanya digerakkan, mau digerakkan. Tidak diizinkan untuk tumbuh, hanya dikasih makan isu gitu kan ya. Nggak usah. Kalau betul-betul mereka cinta bangsa ini, kemana mereka selama 5 tahun? Kenapa nggak mengajarkan kita tentang asas politik, asas ekonomi, asas tauhid misalnya, asas apapun yang memberdayakan kan? Jadi asas itu dia selalu menuju pemberdayaan. Sementara isu apa? Mobilisasi aja ini intinya ini, ya kan? Ini kan untuk mobilisasi. Jadi nggak usah lagi. Kalau memang betul-betul peduli sama kita secara politik,
Mereka datang buka kelas, undang kita Zooming, sambil dikasih wedang uwu, kopi rempah gitu ya, Milo, sambil belajar. Kalau mereka betul-betul peduli sama kita, akan dicari, disewain rumah, sini belajar politik di sini ya. Belajar asas politik. Biar apa? Biar kita berdaya secara politik. Tapi apa yang kita lihat? Tidak ada. Mereka hanya berharap kepada kita gitu kan. Kalau nggak ada suara kalian, saya nggak bisa apa-apa. Lemah kamu. Gituin nanti besok kalau kampanye ya ada partai politik. Kamu lemah, tidak layak jadi pemimpin gitu ya. Hanya bisa berharap memobilisasi kami kan. Kamu sendiri lemah, musang gitu ya. Digituin aja gitu. Ngapain kamu di situ kalau lemah? Kita hanya bisa kuat kalau memegang asas. Tanpa asas itu semua lemah. Jadi nggak usah lagi nggak usah lagi di politiki gitu ya. Banyakin dengar lagu John Lennon. Banyakin dengar lagu John Lennon gitu ya. Lemah. Ini nih makanannya orang politik kan ini ya. Makanannya para orang-orang yang mempelajari ilmu komunikasi gitu kan. Dia menggunakan isu bukan asas. Gitu. Apapun itu, apapun. Kalau asas itu pasti menyembuhkan ya, memberdayakan, membantu kita untuk utuh. Membantu kita untuk utuh. Pokoknya teman-teman pesan jangan menggunakan LOC sebagai isu loh ya. Nanti yang kena itu ya PCI karena yang perkenalkan secara massal itu ya PCI. Bertengkar di medsos kok soal LOC gitu ya. Seperti itu. Jadiin asas saja ya. Jadiin asas. Dengan asas itulah kita akan bergerak gitu kan. Jadi asas yang menggerakkan kita gitu, bukan isu gitu ya. Tapi kalau asas menggerakkan, dia memberdayakan gitu. Memberdayakan. Jangan mau lagi dimobilisasi. Tapi mari kembali ke asas gitu kan ya. Ini penting ya, ini penting. Di Hari Pancasila ini jangan sampai kita menodai asas hanya gara-gara isu gitu ya. Termasuk di rumah tangga. Isu ekonomi. Isu kebahagiaan itu sekarang itu kan nomor 1 ya. Tapi tidak pernah mau belajar asas. Jadi orang yang digerakkan isu ini hanya menghayal, tidak mengakar gitu kan ya. Ya isu itu hanya menjual hayalan, tidak menumbuhkan akar. Kalau ini menumbuhkan akar. Namanya asas itu kan menumbuhkan akar. Sudahlah. Para politisi mau ngajak kampanye mendukung, ini kita sedang diserang oleh Amerika, terus mati saja kau ya. Iya, kenapa? Ngapain jual hayalan? Gitu. Hayalan perang. Tapi selama 5 tahun kamu nggak pernah menumbuhkan akar kami, gitu kan ya. Mati aja loh pokoknya gitu. Keenakan gitu kan. Kita digerakkan oleh hayalannya gitu. Tapi tidak pernah tumbuhkan akarnya. Ini penting ya, ini penting. Terus apalagi? Jadi teman-teman mari checklist ya, checklist. Nanti kita minta Pak Rido lagi nih ya, Pak Rido bikin kaos. Isu coret, asas oke gitu ya. Ting, nah. Baru dikotakin. Nah, itu. Itu Din ya. Ya, isu coret, asas centang gitu ya. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi isu itu bermainnya di area konflik gitu kan ya. Jadi isu itu bermain di area konflik. Area konflik. Area yang berpotensi konflik. Malah dia pakai buat isu gitu. Sementara asas itu bermain pada hal yang
menyembuhkan, gitu kan ya. Dia masuk area penyembuhan. Dia hanya memanfaatkan konflik kemiskinan misalnya. Pokoknya bayangkan ya, bayangkan kamu mencapai target nanti kemiskinan, itu konflik aja. Diaduk konflik kita yang sudah kita represi selama 20 tahun, pas masuk kelas tuh dibongkar sama dia. Lalu ya udah, kerjakan isu saya gitu. Halo gitu ya. Halo gitu. Ini kita perlu nyata. Terlalu banyak orang yang diajari untuk memainkan isu, lalu dipoles dengan copywriting seolah-olah dia peduli dengan diri kita, padahal dia hanya peduli dengan kepentingannya, gitu kan. Jadi pintar. Jadi kepentingan itu dibungkus dengan isu kesejahteraan bersama. Tapi tidak ada yang disembuhin gitu ya. Jadi kepentingannya dibungkus dengan isu seolah-olah itu adalah tentang kesejahteraan bersama gitu kan. Udahlah. Kayak gitu itu. Udah nggak zaman ya. Ini udah era menuju era pencerahan. Sudah dekat era pencerahan. Ya. Sudah tidak zaman. Kita mesti sudah kembali ke akar, kembali ke hitoh gitu ya. Ya, isu caleg anti korupsi sudahlah, nggak ada. Asasnya aja, kalau mereka peduli dengan bangsa ini, mereka akan menumbuhkan, menyembuhkan kan gitu ya. Akan membawa kita ke akar gitu. Tidak membawa kita ke fragmentasi gitu ya. Nah, iming-iming kaya tanpa asas, tinggalkan. Ya, itu pasti rapuh ya. Namanya isu itu kan hanya memanfaatkan sisi rapuh dari kemanusiaan kita kan. Jadi namanya isu itu dia memanfaatkan sisi rapuh gitu ya. Sisi rapuh dikelola. Kalau ini disembuhkan, sisi rapuh itu disembuhkan. Makanya waktu itu saya berjarak dulu dengan dunia gitu kan ya, saya berjarak. Hanya dengan hidup ya ini Mas Amin, yang hidup untuk, bukan untuk sebenarnya ya. Kalau untuk itu juga keliru. Mestinya untuk hidup saat ini, untuk keabadian gitu loh. Kalau untuk hari ini ya ngambang juga kita. Mestinya hidup per saat ini untuk menuju keabadian kan gitu ya. Tapi kalau untuk hari ini itu yang nggak mau juga tuh. Aku kalau untuk hidup hari ini itu yang nggak mau juga. Gitu. Saya pasti akan terombang-ambing juga gitu kan. Nah, ya hidup saat ini untuk menuju keabadian gitu ya. Itu yang kurang dari lagu John Lennon ini. Tapi bahwa membantu saya waktu itu untuk menyadari keterjebakan dalam dunia isu itu, saya hormati lagu ini gitu ya. Saya hormati. Kalau hanya untuk hari ini aku ogah. Kalau untuk keabadian mau dimulai hari ini kan gitu. Ya. Jadi hidup untuk keabadian, kita benahi liriknya ya. Hidup untuk keabadian dimulai hari ini. Nah, itu saya oke tuh. Dimulai hari ini. Nah, ini saya oke. Tapi kalau yang untuk hari ini juga ya aku nggak jadi kambing loh ya. Itu kan hidupnya kambing. Hanya hidup hari ini gitu kan. Ya, maaf.
Kadung belajar karombah itu bahwa hidup itu menuju keabadian. No. Dimulai hari ini. Itu penting ya. Ya. Ya, jadi ada hari ini, ada abadi, yaitu dua hal yang dimulai hari ini gitu. Kita terlalu banyak ya, terlalu banyak dibawa ke dalam kegelapan. Berbagai jenis fragmentasi. Itu untuk lagu John Lennon-nya ya. Ini mengkritisi sebenarnya. Tapi juga ada sisi penyembuhan gitu ya. Jadi kritis. Jadi namanya kritis boleh. Tapi kan ada sisi penyembuhannya gitu ya. Ada penyadaran. Oh iya ya, aku terlalu banyak ini, lupa ini gitu kan. Sekarang kita coret lalu seperti itu gitu. Dan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengarah pada asas, teman terbaik kita itu adalah ilmu, ya kan? Teman terbaik kita itu ilmu. Buku-buku, ya. Buku-buku. Nah, sekarang kita kembali ke buku, ya. Kita kembali ke buku. Dissolving the Ego gitu ya. Mana dia? Kita baca kembali apa itu namanya PDF kita. Tapi sebelumnya kita mesti ngucapin terima kasih dulu ini ya kepada John Lennon yang telah membantu kita mengabstraksi ya diri kita lewat lagu-lagunya gitu kan. Saya suka John Lennon itu. Dan ini ada hubungannya dengan di level-level yang lebih tinggi, ego dianggap ilusi tanpa realitas yang tanpa mengakar pada realitas gitu ya. Hanya dunia hayal, hanya dunia kemasuk akalan saja. Jadi hayalan, tapi hayalannya ego itu kan hayalan jiwa yang terluka gitu kan ya. Jadi hayalan ego ini hayalan jiwa yang terhinakan. Terhinakan. Itu hayalan, tapi hayalan dari jiwa yang terhinakan. Dalam keadaan terhinakan tuh ya pasti ada ekstrim dan tidak punya asas ya, tidak punya prinsip etika atau asas. Jadi ego ini karena dia jadi orang-orang yang digerakkan oleh isu itu orang-orang yang menyebar isu itu dia menganggap kita hina gitu. Dia menganggap kita itu hina sehingga bisa dimakan oleh isu. Jadi orang-orang yang menyebar isu itu kan fitnah, ya. Ya kita dihinakan sebenarnya, tapi kita senang dihinakan. Ya. Kita senang dihinakan. Kita memilih disogok uang itu dihinakan. Bahwa hak kita itu bisa kita perjualbelikan. Masa depan kita bisa kita jual gitu. Itu dihinakan. Apalagi dikasih kaos 10.000. Oh enggak. Enggak mau. Bawain parang. Kau mau menghinakan harga diri saya, hak politik saya gitu. Jadi penyakit terbesar bangsa ini itu masyarakatnya berharap ada yang mau menghinakan mereka gitu kan. Masokis sudah ini. Jadi penghinaan itu sudah level masokis. Juara bertahan. Juara bertahan di kategori masokis gitu ya. Senangnya ngutang. Juara bertahan ngutang itu masokis sudah. Itu kan bentuk penghinaan diri kan. Ngutang terus. Itu bentuk-bentuk penghinaan diri. Sudah itu.
Karena nggak ada asas itu gitu ya, nggak ada asas. Banyak sekali ya, 185. Mabuk terus itu cara menghinakan diri gitu. Itu bentuk masokisnya sudah. Canduan, nah, kecanduan itu bentuk penghinaan diri. Penghinaan diri. Tahun berapa ya? 2019. Saya pernah bikin oret-oret gitu, presentasi waktu itu di UIN. Kecanduan itu ada seks, ada power, ada relationship gitu ya. Harta, tahta, dan laki-laki gitu ya. Jangan wanita terus. Seolah-olah yang hanya kecanduan itu laki-laki gitu kan. Itu kena isu kita. Harta, tahta, laki-laki, straight perempuan gitu kan. Biar adil. Ya, kan? Masa wanita mulu. Itu bentuk penghinaan diri sebenarnya. Itu bentuk penghinaan diri. Dan itu nggak bisa disembuhin gitu. Nggak bisa disembuh itu kecuali lewat proses penyerahan diri yang hina ini kepada keilahian kan. Teman-teman ingat nggak di bukunya Power Force Hawking cerita soal kasusnya siapa ya? Jung ya. Jung itu punya pasien orang kaya gitu ya, yang kecanduan alkohol. Semua terapi sudah dijalankan bersama Jung, tapi akhirnya kambuh lagi. Lalu Jung bilang, saya tidak punya apa-apa lagi untuk bisa saya lakukan untuk kamu. Saran saya, kamu pulang ke kotamu, kemudian kamu cari kelompok spiritual, kamu serahkan dirimu di sana. Nah dari situ tuh dia bergabung ke kelompok spiritual apa dia bikin sendiri gitu kan. Lalu lahirlah kelompok Alkoholik Anonymous gitu ya. Dia sembuh setelah memasrahkan ego yang terhinakan ini kepada rahmat Tuhan gitu kan ya. Tapi itu ya silakan dipraktekkan ya. Akan dipraktekkan. Dia menjalani itu gitu ya. Lalu akhirnya sembuh dan itu menginspirasi banyak pecandu untuk kembali pulih. Ternyata penyakit ini tidak bisa disembuhkan gitu ya. Hanya bisa dipasrahkan kepada rahmat Tuhan karena dasarnya itu adalah makomnya terhinakan. Makom terhinakan itu terekspresi ya lewat 3 ini. Gitu. Sini ada yang utangnya belum lunas. Itu pasti ada gambar Tuhan yang menghinakan gitu ya. Itu di hadis itu ada juga orang yang berutang itu malam harinya gelisah, siang harinya terhinakan, gitu kan ya. Ada tuh, mungkin Ustadz Hilman bisa mengoreksinya ya. Bangsa kita ini bangsa yang terhinakan ke ini, utangnya banyak. Jadi bangsa kita ini sumber dayanya banyak. Jiwa manusianya itu terhinakan. Dan itu menjadi pesta politik, menjadi pesta penghinaan itu dipestakan gitu, menjadi seremoni gitu, ya kan? Jadi teman-teman yang punya utang, kecanduan ngutang, kecanduan miskin, itu pasti ada gambaran Tuhan yang menghinakan. Silakan dicarikan obatnya gitu ya, carikan obat.
Itu kalau kita lihat di peta kesadaran gitu ya. Kalau kita lihat di peta kesadarannya Hawking itu, ya mengorbankan kita, terkorbankan, terhinakan gitu kan. Ada gambaran Tuhan yang punya punya rasa humor yang keji, vindiktif itu kan. Tuhan itu punya keji dia. Keji. Tuhan itu menghinakan kita itu nanti Madesu intinya itu karena ada gambar Tuhan yang buruk dalam dirinya. Padahal itu gambarnya sendiri gitu. Ada gambar kemanusiaan yang buruk di dalam batinnya. Itu kalau nggak disembuhkan ya udahlah gimana lagi gitu. Dan itu nggak bisa berharap orang lain yang menyembuhkan. Mesti kita sendiri yang sadar untuk saya harus pulih dari makom terhinakan ini. Karena itu memang kita kan dari makom terbaik menjadi terhinakan itu sakit. Itu sakit. Yang punya masalah finansial itu pasti terhinakan. Banyak kok ayat utang itu dikaitkan dengan kehinaan gitu kan. Banyak. Makanya ini kita darurat perasaan hina gitu ya. Perasaan hina. Dan itu ya ini menjadi masalah kita bersama ya. Dan di hari Pancasila ini kita hari kemuliaan ya kan? Hari Pancasila itu hari kemuliaan. Kenapa? Di sana itu jelas 5 asas untuk mulia, ya kan? 5 asas untuk kemuliaan. Pertama, tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, apa itu? Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Itu asas semua, itu tidak ada isu di sana. Ketiga, persatuan. Keempat, musyawarah, bukan bukan berdebat. Malah kita prakteknya berdebat. Kelima, keadilan sosial. Itu kan asas semua itu untuk mulia. Tapi kita senang membahas isunya gitu. Kampret juga ya. Isu kampret, isu cebong itu isu semua itu. Isu semua. Dan itu kalau kita senang isu itu menunjukkan ya kehinaan itu gitu. Jadi itu saja pagi ini ya. Selamat Hari Pancasila begitu ya. Hari kemuliaan nih Hari Pancasila. Hari kemuliaan. Di hari kemuliaan ini ya semoga yang kecanduan tuntas. Pulih ya. Kecanduan relationship itu bucin namanya. Kecanduan power itu uang gitu. Alkohol. Dengan itu kan kita merasa jadi punya kekuasaan. Ya, yang punya utang ini tolong sembuhin kecanduan ini. Atau yang nggak punya uang juga. Kalau nggak punya uang itu nggak punya uang tapi nggak punya utang itu dia paling fear. Kebanyakan ketakutan dalam jiwanya. Tapi kalau punya utang nggak punya uang, itu udah komplit ya, paket komplit. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Selamat Hari Pancasila ya. Insya Allah kita akan bertemu besok pagi. Ditunggu aja pengumumannya di grup ya.